Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai bioteknologi. Di sini yang beranggotakan saya sendiri, Alisa Faidatul Umam dengan NIM 9002, kemudian ada Fathia Hanifliara Ningrum dengan NIM 010, dan ada Nanda Puji Rizkia dengan NIM 017. Next. Yang pertama ada definisi dari sampah organik. Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa produk-produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang atau sumber daya alam dan tidak dapat diuraikan oleh alam. Jika menurut Jurnal Dinamika Pengabdian, sampah anorganik sendiri adalah sampah dari sumber daya alam yang tidak dapat terbaharui dari proses industri. Sumber daya yang tidak terbaharui ini antaranya minyak bumi dan juga mineral. Sedangkan dari proses industri ini menjadi sampah non-organik, misalnya plastik dan juga aluminium. Next. Selanjutnya ada contoh sampah anorganik. Contoh dari sampah anorganik sendiri adalah ada plastik, botol atau kaleng, minuman, kresek dan bekas besi, kaca, kabel, barang elektronik, bohlam lampu, dan juga plastik. Nah, sampah anorganik ini memang sulit terurai, tetapi juga dapat dimanfaatkan kembali, sehingga kita harus memiliki cara agar sampah anorganik tersebut tidak dibiarkan begitu saja. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya contoh dari sampah anorganik yaitu plastik. Plastik sendiri secara sederhana didefinisikan sebagai material polimer yang dapat dicetak atau diekstrusi menjadi bentuk yang diinginkan dan yang mengeras setelah didinginkan atau produknya diuapkan. Plastik merupakan polimer sintetik dari karbon, hidrogen, dan oksigen berasal dari bahan petrokimia. Plastik merupakan bahan serbaguna yang cocok digunakan dalam aplikasi yang luas. Plastik merupakan senyawa xenobiotik yang resisten untuk didegradasi sekitar 5-8% berat kering dari sampah kota. Efek dari polimer ini di lingkungan mencakup penipisan lapisan ozon hingga bersifat toksik bagi pertanian dan ekosistem akuatik. Kemudian yang selanjutnya, limbah plastik dan keberadaannya di alam. Plastik yang memiliki banyak kegunaan dan praktis menjadikan penggunaan plastik semakin bertambah dan populer di dunia maupun di Indonesia, sehingga menyebabkan permasalahan lingkungan yang cukup serius. Bahan utama dari pembuatan plastik sendiri yaitu senyawa phthalate ester diethylexyl phthalate atau DHEP yang memiliki sifat stabil dan sulit didegradasi oleh mikroorganisme. Hal tersebut menyebabkan area pembuangan sampah terus-menerus diperlukan. Limbah plastik di lingkungan sebanyak 64% berasal dari jenis polietilen. Selama 3 dekade terakhir, bahan plastik banyak digunakan dalam transportasi, makanan, pakaian, konstruksi tempat tinggal, industri medis dan rekreasi, jaring ikan, pengemasan, industri makanan, dan bidang pertanian. Dalam kondisi alami, bahan organik yang dapat terdegradasi atau tidak dapat terdegradasi dianggap sebagai masalah lingkungan yang utama, misalnya plastik. Plastik sendiri memiliki dampak yang buruk terhadap lingkungan, yaitu tercemarnya air tanah dan makhluk bawah tanah. Racun yang terdapat di dalam plastik akan masuk ke dalam tanah dan masuk ke dalam tubuh hewan serta tumbuhan sehingga akan menjadi racun berantai mengikuti rantai makanan. Plastik yang dapat mengganggu jalur air dapat menurunkan kesuburan tanah dan menghalangi sirkulasi dalam tanah. Kemudian yang selanjutnya biodegradasi plastik. Biodegradasi sendiri merupakan proses di mana mikroorganisme mampu mendegradasi atau memecah polimer alam seperti lignin dan selulosa dan polimer sintetik seperti polietilen dan polistiren. Mikroorganisme
mendegradasi polietilen dan poliuretan dengan memanfaatkannya sebagai sumber karbon untuk pertumbuhan mikroorganisme. Mikroorganisme ini mampu menurunkan sebagian besar bahan organik dan anorganik, sehingga ada banyak ketertarikan dalam mikroba pendegradasi plastik dan bahan limbah plastik. Degradasi polimer tersebut akan membentuk formasi biofilm pada permukaan polimer. Proses biodegradasi diawali dengan polimer yang dirubah menjadi monomer, kemudian monomer ini dimineralisasi. Sebagian besar polimer terlalu besar untuk melalui membran sel. Jadi polimer harus dipolimerisasi menjadi monomer yang lebih kecil sebelum dapat diserap dan didegradasi oleh sel mikroba. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada studi kasus atau contoh penelitian dari biodegradasi plastik, yaitu dengan judul jurnalnya ada biodegradasi plastik LDPE oleh Aspergillus niger dan 200 SP ditulis oleh Suharpina, Aziz, dan Sugiharto tahun 2021 dalam jurnal Technoscience, Media Informasi Sains dan Teknologi, volume 15, nomor 3. Jadi dalam penanganan sampah plastik ini salah satunya adalah dengan memanfaatkan pendekatan ilmu biologi, yaitu dengan melakukan biodegradasi. Nah, kurang lebih ada sekitar 90 genus bakteri, fungi, dan actinomycetes yang memiliki kemampuan dalam melakukan biodegradasi, dan 2 diantaranya adalah Aspergillus niger dan Pleurotus sp ini. Next. Nah, penelitian ini dilakukan dalam skala laboratorium, yaitu di Laboratorium Bidang Mikrobiologi Lingkungan LIPI, dan media yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada PDA atau potato dextrose agar dan juga media molase. Nah, langkah awalnya seperti biasa itu merupakan persiapan alat dan bahan dan juga sterilisasi. Kemudian tahapan yang pertama ada inokulasi PDA, di mana kultur Aspergillus niger dan Pleurotus sp ini diinokulasi dengan menggunakan tabung reaksi selama 3-7 hari dalam suhu ruangan. Nah, posisi agarnya dibuat miring sehingga jaringan untuk jamur tumbuh ini lebih luas. Kemudian langkah yang kedua itu ada inokulasi molase, di mana setelah jamur tumbuh, kemudian dilanjutkan inokulasi kembali dalam Erlenmeyer yang berisi media molase sebanyak 20 mili. Nah, lalu yang ketiga ada inkubasi. Jadi Erlenmeyer tadi yang sudah berisi molase dan juga plastik LDPE dengan ukuran 1 x 1 cm dan berat 1 gram. Selanjutnya diinkubasi dalam shaker selama 4 minggu dan juga bersamaan dengan perhitungan populasi. Next. Nah, dari hasil penelitian tersebut, didapatkan hasil atau diketahui bahwa Aspergillus niger ini mampu mendegradasi plastik LDPE sebesar 4,41% dan Pleurotus sp ini memiliki kemampuan degradasi plastik LDPE-nya sebesar 2,23%. Hal ini disebabkan karena kemampuan dari Aspergillus niger dan Pleurotus sp tadi dalam menghasilkan enzim ekstraseluler. Nah, Aspergillus niger dan Pleurotus sp ini mampu menggunakan plastik sebagai substrat untuk pertumbuhannya, di mana mereka menggunakan polimer plastik sebagai sumber karbon dalam proses metabolisme. Kemudian enzim, jadi fungi dan kapang ini menghasilkan enzim yang bisa menembus ke dalam struktur berpori, kemudian mengubah struktur polimernya dan meningkatkan ukuran pori-pori sehingga memicu retakan plastik. Nah, akibatnya struktur dari material plastik menjadi tidak stabil, sehingga berat massa plastiknya akan berkurang selama masa inkubasi tadi. Nah, pada skala laboratorium, biasanya jamur ini mampu tumbuh secara optimal pada kisaran pH yang luas, yaitu antara 4,5 sampai 8,0, di mana pH optimumnya ada 5,5 sampai 7,7, bergantung pada jenis spesiesnya. Next. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.